Film dimulai di sebuah lab universitas di mana seorang mahasiswa bernama Devon memainkan frekuensi aneh seperti suara di komputernya. Suara itu seperti radio yang terdistorsi tetapi dalam yang sangat menakutkan sementara lab yang bertanggung jawab Profesor Richard memasuki ruangan dan menanyai Devin tentang apa yang dia lakukan. Devin mengungkapkan bahwa dia mengambil frekuensi dari galaksi lain dan menyarankan agar mereka melakukan penelitian lebih lanjut, bahkan mengklaim bahwa suara itu memiliki pola berulang yang sangat menenangkan untuk didengar, namun Profesor tidak dapat mendengar pola apapun dan dia menyuruh Devin untuk mematikan suara. Dia juga memberitahu anak laki-laki fokus pada kata-kata lain daripada membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak perlu yang tidak memiliki nilai pendidikan sama sekali. Diharapkan Devin kesal karena dia berharap Profesor akan membantunya. Meskipun ini, dia memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya dan pergi lab dengan kaset berisi suara aneh. Kemudian ketika dia sampai di rumah, dia tertangkap basah saat adik remajanya Joyce dan pacarnya Vic sedang membuat Kevin segera memerintahkan keduanya untuk mengenakan beberapa pakaian sebelum berjalan pergi. Selanjutnya dia mencapai kamarnya dan mulai memeriksa frekuensi aneh sekali lagi dengan harapan menemukan beberapa petunjuk. Saat itu Joyce mendekatinya dan membuatnya berjanji bahwa dia tidak akan mengungkapkan tentang yang sebelumnya insiden pada ayah mereka. Devin sangat mencintai saudara perempuannya sehingga dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia kemudian mengatakan kepadanya untuk fokus pada studinya dan menjauh dari masalah karena jika ayah mengetahuinya, dia akan dihukum. Bernyanyi sebanyak ini, dia meletakkan komputernya dan tidur itu dan pergi tidur. Tak lama setelah Joyce menjerat meja kerjanya dan memutuskan untuk memeriksa barang-barangnya, dia juga memakai headphone-nya dan segera setelah dia menyalakan komputer itu mulai diputar. Secara mengejutkan Joyce diambil alih oleh suara saat dia mulai mengalami rasa senang. Beberapa gelombang aneh juga melewati jari-jarinya menyiratkan bahwa ada sesuatu yang ajaib tentang frekuensi. Di adegan berikutnya kita diperkenalkan ke Dr. Emery yang terkenal. Dia juga ayah dan satu-satunya orang tua dari Devon. Menikmati setelah shift malam yang panjang di rumah sakit, dia kembali ke rumah untuk menemukan Joyce masih terhipnotis oleh frekuensi aneh. Tampaknya dia mendengarkan suara sepanjang malam. Dokter marah. Emery menenggelamkan putrinya dan bertanya apakah dia menggunakan narkotika, tetapi yang terakhir, dia menjawab bahwa dia hanya mendengarkan musik. Dia juga menyarankan agar musiknya diputar. Emery memeriksa denyut nadinya. Dia melihat bahwa itu telah turun secara signifikan sebelum dia dapat mengambil tindakan apapun. Joyce bangkit dan pergi ke sekolah. Dia juga membawa kaset aneh itu bersamanya. Setelah beberapa saat Devin bangun dan mulai mengobrol dengan ayahnya ketika dia mengetahuinya. Joyce mengambil kasetnya. Dia segera bergegas keluar untuk menghentikannya tetapi sudah terlambat. Sementara itu pilihan menuju ke sekolah dan minivan pacarnya Joyce tiba-tiba bermain. Mereka bisa mengatakan seperti sebelum dia terhipnotis oleh suara dan anehnya. Vic juga menikmatinya untuk kemudian berdiskusi. Suara yang mengatakan itu adalah musik paling banyak yang pernah didengar David. Mereka yang memutuskan untuk berbagi musik dengan teman-temannya sehingga mereka juga dapat mengalami euforia yang sama. Setelah beberapa saat sekolah, Joyce dan Vickery di mana Devon sudah menunggu mereka. Dia menuntut kasetnya kembali tetapi mereka terhipnotis untuk melakukan. Saya ragu-ragu untuk mengembalikannya, malah mereka mencoba membuat Devin mengerti bahwa suara itu adalah bentuk musik yang akan membuat satu komentar, menyalin Devin. Theo adalah seorang siswa sains yang cerdas, segera membantah klaim mereka dan mencoba untuk mengambil kasetnya kembali tetapi Vic mendorong ke tanah dan memintanya untuk menjauh. Melihat keributan, beberapa siswa lain mulai berkumpul di sekitar tempat itu dan Devin terpaksa pergi. Setelah ini dia ke labnya di mana Profesor Richard sibuk dengan penelitiannya tentang radiasi matahari yang meningkat, namun Devon tidak terlalu memperhatikannya dan pulang dengan salinan frekuensi lain. Di sekolah beberapa siswa telah bergabung dengan Joyce dan Vic dan bersama-sama mereka mendengarkan suara aneh. Mereka tampaknya terhipnotis oleh suara yang mereka semua sebut sebagai musik. Saat itu kepala sekolah yang karena alasan tertentu tidak terpengaruh oleh suara memasuki minivan dan menghentikan musik. Dia kemudian memerintahkan siswa untuk kembali ke kelas mereka. Menolak sebaliknya mereka masuk ke dalam minivan dan pergi mengatakan bahwa mereka mendengarkan musik mereka di tempat lain. Sementara video panggilan Kevin, ilmuwan Jepang Ian Kelly, dan minta dia untuk memeriksa suara aneh. Setelah Anda menutup panggilan Dokter Emery memasuki ruangan dan bertanya tentang perilaku aneh Joyce akhir-akhir ini. Evan tampaknya juga bingung tetapi dia mengungkapkan bahwa Joyce telah mendengarkan jenis musik jalanan tetapi lelaki tua itu berpikir bahwa anak-anaknya bermain-main sebelum tidur. Dia tangan kunci mobilnya ke Devon dan memintanya untuk pergi mencari Joyce. Nanti malam Anda memiliki minat di klub malam di mana para siswa dari sebelumnya berpesta dengan ledakan frekuensi yang sama di latar belakang. Bahkan
Saya tidak ada di sana untuk menambahkan efek pada suara yang sudah mengganggu saat Devon memeriksa tempat itu. Pemberitahuan penting bahwa beberapa siswa telah menderita penyakit kulit yang aneh. Mereka tampaknya memiliki lesi emas di sana, terinfeksi. Dia mencoba untuk membawanya pergi tetapi milikmu tidak mau pergi. Dia menyebutkan bahwa musik memberinya energi semacam yang dia tidak miliki sepanjang hidupnya. Tanpa pilihan, 7 terakhir menuju ke Skrillex dan mematikan musik segera setelah ia melakukannya sehingga semua siswa mulai berteriak panik ke bilik telepon terdekat dan meminta bantuan. Di adegan berikutnya sedang memeriksa putrinya saat ini kondisinya semakin menurun. Dan berbicara kepada ayahnya tentang diagnosis logam di dalam darahnya, dia juga mengungkapkan bahwa 72 siswa lain juga mengalami gejala yang sama. Pada hari berikutnya mereka kembali memeriksa dan Joyce dan menemukan bahwa Iris berubah, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera menelepon pusat pengendalian penyakit. Beberapa saat kemudian, dokter teka-teki di rumah sakit dan dia menderita penyakit langka yang mempengaruhi kelenjar pituitari. Dia menduga bahwa siswa mungkin telah mengambil semacam kisah untuk mengatakan, tetapi Devin menyangkal itu, bahkan menunjukkan kepadanya aneh untuk mengatakan dan menyebutkan bahwa semua siswa menjadi terinfeksi setelah mendengarkannya seperti yang diharapkan dokter teka-teki. Terakhir ditemukan Dr. Emery juga mendukungnya, tetapi Devin meminta mereka setidaknya memeriksa Kelly yang juga memiliki salinan frekuensi. Jika dia ditemukan dalam sejarah akan dibuktikan. Meskipun gelar doktor bingung untuk menghubungi pihak berwenang di Jepang nanti, Devon telah berada di dalam zona karantina di mana semua siswa yang terinfeksi sedang dibatasi. Mereka menjadi sangat lemah dan musim panas di ambang kematian. Kemudian dia mengunjungi Joyce yang juga sangat kesakitan. Dia meminta agar dia memainkan musik karena itu akan menyembuhkannya, tetapi Devin menolak. Di sini, pergi, tetapi tidak sebelum menjanjikan saudara perempuannya bahwa dia akan baik-baik saja di rumah. Devin menonton berita dan sekali lagi mengetahui bahwa radiasi matahari mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Bosan dengan semua berita negatif di sekitarnya dan dia mematikan komputernya dan pergi tidur. Ketika dia bangun, dia menemukan ayahnya bersama dengan beberapa tentara militer di rumah. Tentara itu ada untuk menyita semua peralatannya karena telah terbukti bahwa frekuensi memang menyebabkan anak-anak menjadi sakit. Bingung, Devin bertanya kepada ayahnya tentang apa yang terjadi. Yang terakhir berlaku bahwa telah terjadi wabah virus serupa di Gaga, Jepang, kota yang sama di mana Kelly tinggal. Dia juga mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Jepang telah menyatakan penyakit sebagai pandemi yang menyembuhkan. Devin terkejut atas seluruh insiden setelah semua hal tidak menjadi lebih buruk. Hari itu Amerika Serikat juga menyatakan keadaan darurat dan pertemuan diadakan di Gedung Putih. Di antara para peserta adalah Devon, Dr. Emory, dan beberapa dokter orang penting lainnya. Emery menyebutkan bahwa penyakit ini menyebar dengan cepat, tetapi untuk beberapa alasan sebagian besar yang terinfeksi adalah remaja. Orang-orang dari kelompok usia 2224 sedikit terinfeksi sedangkan mereka yang di atas 24 benar-benar kebal. Inilah mengapa Devin terpengaruh sangat terlambat karena dia tidak 23 tahun dan kelompok terus mendiskusikan. Kepala militer AS bangkit dari tempat duduknya dan menyatakan bahwa frekuensi dikirim oleh alien sebagai tindakan perang. Kembali ke rumah sakit tempat Joyce masih diisolasi atau gejalanya memburuk dan dia hampir tidak dapat berbicara. Dengan waktu habis, duo ayah anak memutuskan untuk lulus. Dia menolak setelah beberapa saat. Saya perawat mengeluarkan kaset suara bernada tinggi. Ini sangat menyakitkan Joyce dan setelah beberapa saat dia pingsan. Jantungnya juga berhenti bekerja. Mengirim dokter. Emery menjadi panik. Dia mencoba melakukan prosedur medis tetapi semuanya berjalan di rumah sakit dan frekuensi dan mengejutkan dia hidup kembali. Joyce menyebutkan bahwa dia sekarang siap. Dr. Emery bertanya tentang apa yang dia bicarakan tetapi Anda selalu tetap diam menyaksikan semua ini. Devon menjadi penasaran dan mulai meneliti sumber suara. Keesokan paginya dia membutuhkan sewa ayah dan dokternya di rumah sakit, tetapi faktanya itu mendukung klaim ini dengan menyebutkan bahwa satu-satunya siswa yang berusaha disembuhkan oleh rumah sakit. Dia juga mengangkat insiden di mana Joyce menyebutkan bahwa dia siap. Tidak heran para dokter bingung dengan kemarahan oleh Devin merangkum bahwa frekuensi mencoba menyesuaikannya dengan radiasi matahari yang berbahaya menyerang sekelompok tanaman yang dia uji pada tadi malam. Dia mengekspos mereka ke radiasi dalam jumlah tinggi, tetapi satu-satunya yang mampu bertahan kita adalah orang-orang yang diledakkan. Dengan berikut bahwa dia membawa dokter ke Profesor Richard laboratorium di mana mereka memverifikasi bahwa matahari benar-benar menerima tingkat radiasi yang sangat berbahaya, bahkan dalam hitungan bulan seluruh dunia akan binasa jika mereka
tidak beradaptasi ke radiasi. Penelitian Profesor Richard sedikit lebih jauh dan menemukan bahwa frekuensi berasal dari planet yang jauh yang berjarak 10 tahun cahaya dari bumi. Planet tersebut sudah mengalami tingkat radiasi yang sama yang merusak seluruh populasi mereka. Dengan informasi ini, Devin menyimpulkan bahwa alien dari planet itu mengirim frekuensi ke bumi sehingga mereka bisa menyelamatkan manusia. Di pertemuan berikutnya terlihat diadakan di Gedung Putih dan perwakilan dengan suara bulat memutuskan untuk memutar musik ke publik. Mereka juga telah merekayasa bentuk baru dari musik yang akan mempengaruhi orang dewasa dalam waktu singkat di seluruh dunia. Diledakkan dengan frekuensi menginfeksi sebagian besar populasi. Beberapa bulan kemudian kita diperlihatkan bahwa pilihan telah sepenuhnya berubah menjadi alien satu yang benar-benar kebal terhadap radiasi berbahaya. Devon juga terlihat serupa, tapi dokter ayah mereka, Emery, telah memutuskan untuk tidak berubah karena dia ingin mati secara alami dan bertemu istrinya di surga, bahwa dia bersedia menjalani seluruh hidupnya di dalam rumahnya karena dia bosan bekerja lagi di film Fast Forward sebulan, dan kali ini radiasi berbahaya telah mengambil alih dunia film. End of Joy Center. Teman-teman menjelajah keluar dan menikmati waktu mereka sementara Dr. Emory melihat mereka melalui jendela berlangganan. Untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi dan tinggalkan suka untuk membantu saluran. Terima kasih atas menonton.